Tidak, Intan. Tidak ada yang lebih penting daripada anak-anak saya. Anak-anak akan tetap sama saya. Kamu jelas tahu ini bukan hal mudah untuk mereka. Nggak mungkin mereka tanpa saya. Mahesa menoleh ke belakang, melihat ketiga buah hatinya yang duduk di pinggiran kasur. Tidak. Saya tidak akan meninggalkan anak-anak saya. Mereka yang sangat berarti sekarang di hidup saya. Intan tidak boleh gagal membawa anak-anak Mahesa. Ia adalah mandat dari para orang tua yang tidak bisa dibantah. Ia harus memikirkan cara agar lelaki ini mau mendengarkannya. Mas, dengerin Intan, ya. Please, kali ini aja. Maaf kalau kesannya Intan maksa atau apapun itulah. Tapi di balik pintu itu, Intan menunjuk ke arah connecting door yang tidak jauh ada di samping Mahesa. Di sana ada Mbak Widya, Mas. Mungkin ada sesuatu yang bisa Mas sampaikan untuk menguatkan beliau. Mbak Widya nggak kelihatan baik-baik aja, Mas. Mahesa langsung menoleh ke samping. Ke arah pintu itu, demi apapun, hatinya bergemuruh saat mendapati wanita itu berada sangat dekat dengannya. Tapi untuk apa? Untuk apa lagi ia menemui wanita yang akan menjadi istri orang tersebut? Cuma kali ini kesempatan Mas Mahesa sebelum Mbak Widya jadi milik orang lain. Nggak ada salahnya, Mas. Bicara sebagai seorang kakak atau teman. Kasihan Mbak Widya. Intan nggak tahu gimana permasalahan ini, tapi Intan harap semua orang bisa mendapatkan yang terbaik. 8. Tidak, Intan. Intan menghela napasnya. Ia tidak menyangka bahwa Mahesa akan sekeras ini. Mas, untuk apa saya menemuinya lagi? Dia hanya akan goyah jika bertemu dengan saya. Saya tidak bisa lagi melihat air matanya. Saya, Papa, ucap Nata menyela kalimat Mahesa. Buah hati Widya dan Mahesa tersebut mendekat ke arah sayang ayah. Just hug her. She's been stressed lately. A simple hug will make her feel better. Dan Nata masih berharap ada keajaiban, Pak. Give a chance for the magic to happen. Kita bertiga ada buat Papa. Tolongin wakilin kita buat peluk Mama. Wichan Dotat. Biar Nata, Nina sama Niko sama Tante Intan dulu. Iya, Pak, Niko sama Tante Intan dulu aja. Nina juga, Pak. Nina mau peluk Papa aja. Nggak mau sama Mama. Nina jelas masih keras kepala marah pada ibunya. Ia tidak sedikit pun punya keinginan untuk memeluk perempuan itu sebab menganggap telah menyakitinya, kakak-kakaknya, juga ayahnya. Seenggaknya Papa punya kita bertiga. Sedangkan Mama sendiri, Pak. Untuk sesaat Mahesa hanya terdiam, ia bisa menolak apapun yang asalnya dari orang lain. Tapi terhadap anak-anaknya, ia tidak mampu. Oke, ucap lelaki itu pada akhirnya. Papa nyusul nanti setelah urusan Papa selesai. Oke, Pak. Siap, Pak. Pada akhirnya, anak-anak dibawa oleh Intan. Tapi sebelum wanita itu benar-benar pergi dari tempatnya, ia berbicara lagi pada Mahesa. Mas, kalau Mas bicara sama Mbak Widya mungkin jangan lama-lama, ya. Kurang lebih 20 menitan lagi acara dimulai. Nanti orang yang mau bicara sama Mas Intan jeda 10 menit dulu mungkin. Nanti anak-anak biar sama Intan di ballroom. Udah ada meja khusus untuk mereka bertiga. Oke. Akhirnya anak-anak Mahesa pergi bersama Intan. Sementara Mahesa, tertegun di tempatnya sambil memandangi pintu connecting door yang ada di depannya. Sakit, hanya itu yang bisa ia rasakan. Bagaimana nanti Widya membina rumah tangga baru dengan lelaki lain tidak bisa ia bayangkan. Anak-anaknya pasti akan sangat terluka. Peri itu seolah merajam hatinya tanpa akhir. Benar mungkin kata orang. Cinta itu, deritanya tiada akhir. Ia merasakannya sekarang. Just hug her, Pak. Kata-kata Nata langsung menggema di telinganya. Dadanya langsung berdebar-debar kala membayangkan hal itu. Sanggupkah ia memberikan pelukan terakhir untuk perempuan itu?
Seenggaknya papa punya kita bertiga. Sedangkan mama sendiri, Pak. Kaki Mahesa kemudian melangkah tanpa ragu menuju connecting door dan segera menggesernya. Mendengar pintu kamarnya terbuka, Widya yang duduk di depan kaca rias langsung berdiri. Ia berbalik, melihat ke arah sosok yang selama ini berhasil mengacaukan hatinya. Sedangkan Mahesa, dari tempatnya ia bisa melihat Widya yang sudah didandani begitu cantik dengan baju pengantin adat Sundanya. 9. Mengenakan siger di atas kepala serta atasan putih dengan batik sebagai bawahannya membuatnya tampak memukau. Wanita itu sangat anggun dalam balutan pakaian pengantin itu. Untuk sesaat, dua insan yang hatinya sama-sama terluka itu hanya berpandangan dalam diam. Ada banyak hal yang mengganjal di hati mereka tapi tidak memiliki daya untuk saling menyampaikan. Widya, perempuan itu langsung menitikkan air matanya kala menatap wajah sendu Mahesa, paras tampan lelaki itu tampak tidak bercahaya. Hal itu jelas sama persis dengan dirinya. Bagaimanapun penata rias memoles tampilannya, mereka tidak mampu mengeluarkan aura bahagianya. Cantik wajahnya tidak senada dengan perasaan sedihnya sekarang. Jelas bukan ini yang dia inginkan. Melihat perempuan yang sangat dicintainya itu mulai menangis, Mahesa langsung melangkahkan kaki untuk mendekat. Ia raih dagu perempuan itu agar mendongak menatapnya. Detik demi detik berlalu hanya untuk saling memaku. Sebelum pada akhirnya lelaki itu berkata, "Nanti cantiknya hilang, Bun." Bukan berhenti menangis, Widya malah semakin tergugu. Air matanya mengalir semakin banyak. "Just hug her, Pa." Kata itu kembali menggema di telinga Mahesa, begitu saja ia langsung membawa perempuan itu dalam pelukannya. Ia salurkan segenap rasa rindu dan sayangnya pada wanita itu. "Mas harus apa, Bun?" Mendengar pertanyaan tersebut membuat perasaan Widya malah semakin tidak karu-karuan. Tangannya kontan terangkat melingkari tubuh lelaki itu untuk membalas pelukannya. Rasanya ia sudah tidak kuat lagi. "Bawa Widya lari, Mas. Widya nggak mau di sini." 10. Dua insan yang kini dilanda kekalutan di antara badainya perasaan cinta yang mereka rasakan, kini hanya bisa saling memeluk dengan erat seolah tidak ingin dipisahkan. Mereka saling melebur menjadi satu lewat dekapan hangat itu. Mahesa, lelaki itu juga tidak kuasa menahan air matanya. Ia tahu, ia tidak ingin lagi memaksakan keinginannya untuk mengikat wanita ini. Ia tidak lagi ingin menentang semuanya, dan mengikuti arus takdir kemana akan membawanya. Walau begitu, ia bukannya diam saja. Andaikan Widya mau sama-sama berusaha dengannya, maka ia akan melalui rintangan itu tanpa ragu. Tapi wanita itu justru memintanya untuk menjauh dan berniat meninggalkannya. Tidak mudah. Ia mencoba berdamai dengan dirinya sendiri untuk melawan segala hasrat dan keinginannya untuk bersatu. Pada akhirnya mungkin berhasil walau belum tahu seberapa berhasil dirinya sebab ini belum berakhir. Tapi wanita ini justru menggoyahkannya lagi di titik terakhir. Permintaannya kali ini benar-benar mengguncangnya. Membuat gelora itu bangkit kembali. Rasa ingin mempertahankan dan memiliki itu timbul lagi. "Please, Mas. Bawa Widya pergi dari sini," isak perempuan itu. Membuat jantung Mahesa berkedut ngilu. "Widya nggak mau ada di sini. Bukan dia yang aku mau. Bukan dia, Mas." Mahesa menelan ludahnya susah payah. Pundaknya pun kini ikut bergetar hebat. Ia seolah diberi angin segar. Perlahan, ia urai pelukan itu. Menatap wajah cantik perempuan itu dengan seksama. Ada debaran aneh yang semakin tidak bisa ia jelaskan. Perasaan menggebu yang entah bagaimana ia harus menggambarkannya. Ya, ia semakin tidak rela jika harus melepaskan wanitanya ini. Tidak, ia tidak bisa. Pada akhirnya jemari lelaki itu meraih dagu lembutnya. "Yakin, ingin lari denganku?" Kepala sang wanita mengangguk pasti.
Iya, bawa aku bersamamu. Tatapan itu semakin mematri penuh arti. Ingin meyakinkan gagasan melarikan diri itu sekali lagi. Semuanya akan hancur. Banyak orang yang akan kecewa. Keluarga kamu. Cukup aku, kamu, dan anak-anak kita, Mas. Aku nggak mau apapun lagi. Aku nggak bisa lagi ngelawan ini semua sendiri. Aku nggak mampu lagi, please. Telunjuk ramping nan panjang lelaki itu tertekuk-tuk mengusap wajah halus milik si perempuan pujaan hati. Aku tidak akan membawamu lari, wahai pujaan hati. Aku akan memintamu di depan mereka semua. Keluargamu, khususnya ayah dan ibumu. Aku ingin memilikimu dengan segala hormat. Meminta baik-baik pada mereka. Kamu, ibu dari anak-anakku. Wanita yang sangat kusayangi dan kuhargai. Perempuan yang sangat aku puja. Aku akan mengambilmu dari mereka dengan cara yang baik. Aku ingin memperbaiki semua. Aku ingin kita utuh tanpa rapuh. Agar nanti yang tumbuh akan berkembang kokoh. Mendengar kalimat itu, membuat perempuan bernama Widya tersebut haru. Tangisnya semakin menjadi. Ingatannya begitu saja terulas ke belakang. Apa yang telah dia lakukan pada lelaki ini? Kenapa ia begitu kejam menghukumnya? Padahal perjuangannya juga tidak sedikit. Keseriusannya terhadap dirinya tidak pernah main-main. Tapi dengan angkuh ia merasa lebih kokoh untuk menghadapi dunia sendirian. Yang nyatanya pada akhirnya tetap sama. Ia rapuh tanpa separuh jiwanya itu. Yang akhirnya membuatnya kembali berbalik ke 11 arahnya. Tunggu di sini. Aku akan kembali. Sejenak wanita itu membisu. Mengeratkan pegangan tangannya yang melikar pada tubuh kokoh mantan suaminya. Kamu, nggak berencana ninggalin aku, kan, Mas? Mahesa mengulas senyum tipisnya, detik-detik terakhir ini ia masih memegang teguh ucapan sang putra. Kamu tahu, anak-anak kita bilang apa padaku? Widya menggeleng. Mereka pasti benar-benar marah sama aku. Ya, untuk itu mereka suruh aku datang buat peluk kamu. Mereka bilang, untuk memberikan kesempatan pada keajaiban guna menunjukkan pesonanya. Dan aku berpikir nggak ada salah melakukan hal itu untuk yang terakhir kalinya. Widya semakin mengeratkan rengkuhannya. Aku nggak mau ini jadi yang terakhir, Mas. Maaf atas ketidakpastian sikapku. Aku nggak tegas sama diriku sendiri. Aku pelin-pelan. Aku nggak tahu apa yang aku lakukan. Aku serba bingung mek. Aku. Mahesa menundukkan kepalanya. Mengecup sudut bibir ibu dari anak-anaknya itu. Jangan banyak berpikir. Cukup tunggu aku di sini. Aku akan kembali. Janji. Janji. Mahesa mengurai pelukannya. Meraih kedua tangan wanitanya dan membawanya mendekati bibirnya. Mengecup punggung tangan halus itu penuh kasih sayang. Cepat kembali, Mas. Cepat bawa aku pergi. Aku takut kalau kamu nggak balik ke sini lagi. Kalau aku tidak kembali dalam waktu setengah jam, artinya aku gagal. Aku akan memikirkan cara lain. Jangan bohong. Kapan aku bohong? Widya terdiam. Lalekas berjinjit-tuk mengecup pipi Mahesa. Aku sayang kamu, Mas. Mahesa hanya tersenyum. Kemudian melepaskan genggaman tangannya pada tangan wanitanya. Lah berbalik, mulai melangkah pergi. Ia menghilang melewati connecting door yang ia lewati tadi. Di sana, ia langsung tertegun saat mendapati sudah ada beberapa orang menunggunya. Aksa, lelaki itu berdiri di samping pintu connecting door. Mengunci aksesnya agar Widya tidak bisa membukanya. Haris, ia yang duduk tenang di kursi sofa kamar mewah itu. Juga ada Eyang Sastro yang duduk di kursi rodanya. Mereka ternyata sedari tadi menunggunya di sana. Bahkan, ia bisa melihat layar TV datar yang menyala yang menunjukkan sosok Widya di sana. Itu artinya, para orang tua itu memperhatikan interaksinya sedari tadi terhadap Widya.
Mas Mahesa, ayo. Pak Haris ingin bicara sama Mas Aksa. Lelaki itu mengajak Mahesa untuk menemui sang ayah yang mana ia bahkan masih kaku terhadap lelaki paruh baya itu. Tapi untuk urusan Widya, ia menepikan egonya. Mahesa mulai melangkah, menuju ayahnya dan ayah istrinya. Sejenak, netranya menyisir sang ayah kandung. 12. Yang tersenyum dan menganggukkan kepalanya pelan. Lelaki renta itu seolah memberikan kode padanya, yang jelas bisa ia tangkap dengan baik. Ya, ia mulai mengerti sekarang situasinya. Eyang Sastro, ayah kandungnya itu selama ini terlibat dalam hilangnya Widya. Menepikan semua yang berjejalan dalam kepalanya, Mahesa langsung berdiri tidak jauh di depan Haris. Beberapa detik kemudian, ia langsung bersimpuh di hadapan lelaki itu. Mas Haris, saya, sulit, kan, hidup tanpa putri saya. Mahesa langsung mengangguk pasti. Tidak ada keraguan dalam dirinya. Ia merendahkan semua harga dirinya sampai bawah. Ia berlaku layaknya seorang anak pada orang tuanya. Mengalah dan menekan egonya. Susah hati saya, Mas. Meranamu mungkin belum cukup sebanding, Bi. Harusnya kamu lihat Widya menikah dengan pria lain dan memiliki anak agar setimpal. Agar kamu merasakan sakitnya jadi dia. Maafkan saya, Mas Haris. Lelaki itu menghela napas panjang. Jelas saja ia sesak. Ia sama bersalahnya seperti Mahesa. Tapi ia sudah memperbaiki segalanya dan menginginkan yang terbaik untuk putrinya. Sebenarnya kita sama. Menyakiti mutiara yang pada akhirnya kita sadari bahwa merekalah yang paling berharga. Bedanya, kamu pria bermoral dan saya tidak. Saya mengakui adanya kesalahan anak saya di sana. Tapi sebagai ayah, saya memiliki ego. Saya yang sudah sadar apa arti sebuah keluarga dan betapa berharganya anak-anak saya tidak rela jika melihat air matanya terus luruh. Kamu jelas masih ingat bagaimana kamu menepikan Widya untuk memilih wanita lain saat itu. Kamu tidak berusaha mempertahankannya. Membiarkannya pergi dalam kepedihan. Dan itu membuat ibunya marah padamu sampai sekarang. Tapi, kami sebagai orang tua, tidak mungkin senang melihat anak kami tidak bahagia. Kami menepikan semuanya. Nyatanya rasa sayang anak kami terhadap kamu tidak pernah pudar adanya dari dulu. Dia masih saja memikirkanmu walau banyak orang yang silih berganti mendekatinya. Kamu, Bi. Saya akui sangat disayangi oleh putri saya. Kanmu yang bisa menjadi tangis bahagia dan lukanya. Saya tidak menampik hal itu. Sejauh apapun dia berlari, sejauh apapun dia berswidyai, kamu tetap ada di dalam hatinya. Kamu tetap memenuhi pikirannya. Saya cukup tahu itu. Mahesa diam membisu, ia pantas menerima semua. Ia tidak menyela, mendengar semua keluhan mantan mertuanya itu. Tapi saat jeda kalimat itu berlangsung sedikit lama, ia merasa memiliki kesempatan untuk bicara. Kembalikan Widya pada saya, Mas. Biarkan dia bersama saya. Saya akan menjaganya. Mahesa menarik napasnya dalam-dalam lalu menghelanya perlahan. Lakukan apapun pada saya, asal jangan pisahkan saya dengan dia lagi. Tolong berikan saya kesempatan. Bisa apa aku jika putriku sendiri yang memintamu untuk tinggal, Bi? Cintanya habis di kamu. Haris menghela napasnya panjang. Menatap Mahesa yang menunduk bersimpuh di hadapannya. Saya akan menyerahkan putri saya kembali pada kamu. Tapi, kamu harus bersumpah, bukan sekedar berjanji. Tidak akan menyakitinya lagi. Kamu harus membimbingnya. Menguatkannya. Jadi kepala keluarga. 13. Yang tegas dan bijak. Jangan menuruti permintaan tidak masuk akalnya lagi. Jadikan semua itu pelajaran bagi kamu sebagai pemimpin bahwasanya harus kokoh. Kamu tahu, sudah cukup penderitaannya. Saya hanya ingin mendengar kabar bahagia dan senyum tawanya. Cukup saya melihatnya menangis.
Kalau kamu menyanggupi, saya sendiri yang akan mengantarmu kembali padanya. Bisa. Udah ganteng banget, Om. Duh, nggak sabar Livia lihat Om Mahesa nikah lagi sama Widya. Mahesa, lelaki itu saat ini sudah berganti pakaian. Setelah pembicaraan panjangnya dengan Haris yang disaksikan oleh ayah kandungnya Eyang Sastro dan Aksa, ia langsung ditangani oleh para perias pengantin untuk berganti pakaian yang senada dengan Widya. Menggunakan atasan putih, bawahan batik dan juga penutup kepala berupa beskap, lelaki itu tampak gagah dan memesona. Aura matangnya tidak bisa diswidayaikan. Duh, jadi mama yang dek-dekan, Bi. Kamu ganteng banget. Mama indah, perempuan itu tidak bisa menywidayaikan kebahagiaannya. Berkali-kali ia memeluk Mahesa dan membenarkan pakaian yang sudah sempurna. Tidak lama setelahnya, pintu kamarnya diketuk. Ranti yang muncul di sana. Udah siap, Ma? Udah, Ran. Gagah, kan adikmu. Ranti masuk lebih dalam ke dalam kamar. Ia menatap Mahesa lamat-lamat. Kemudian memberikan senyumannya sambil mengancingkan manik teratas pakaian adiknya itu. Gagah dong, Ma. Auranya itu loh. Gemes. Mahesa tertawa kecil, membuat Ranti gemas untuk mencubit adik bungsunya itu. Ia pun meneluk lelaki itu dan memberikan usapan lembut di punggungnya. Tolong bahagia seterusnya ya, Bi. Bahagiakan anak-anak dan istrimu. Mbak yakin. Kamu lebih kokoh dari apapun sekarang. Jangan sedih-sedih lagi. Udah ketemu, kan, pelangimu. Ballroom Hotel. Saudara Mahesa Hans Perdana bin Sastro Cokroaminoto Perdana, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak perempuan saya Widya Renjana Putri binti Hariswardana dengan mas kawinnya berupa saham sebesar perkebunan seluas 1000 hektar serta perusahaan. Saya terima nikah dan kawinnya Widya Renjana Putri binti Hariswardana dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah, 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 sah. Alhamdulillah.